Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang surat Ad-Duha. Tahukah kamu anak-anak tentang surat Ad-Duha? Baik, Pak Guru akan jelaskan. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan surat yang ke-93 dalam Al-Quran. Surat ini termasuk Makkiyah karena turun di kota Mekah atau turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nama Ad-Duha diambil dari lafal Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Ad-Duha artinya waktu duha atau waktu ketika matahari naik sepenggala. Matahari naik sepenggala kalau dalam KBRI Indonesia itu sekitar jam 8. Demikian tadi sedikit gambaran tentang surat Ad-Duha. Mudah-mudahan sekarang jadi tahu dan paham ya. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita membaca surat Ad-Duha. Dengarkan baik-baik sambil ditirukan bersama nanti di rumah masing-masing. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Jangan lupa sambil ditirukan ya anak-anak di rumah masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengikutinya. Selanjutnya kita memasuki materi tentang memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Masih semangat anak-anakku sekalian? Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran memahami kandungan surat Ad-Duha. Sudahkah kalian mengetahui apa isi kandungan surat Ad-Duha? Baik ayat per ayat atau secara keseluruhan? Kalau masih bingung, mari ikuti penjelasan berikut ini. Surat Ad-Duha turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan wahyu yang sempat terhenti beberapa saat. Istilah ini dikenal dengan Fatratul Wahyi. Saya ulangi, istilah ini disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa-masa kekosongan wahyu yang sempat terhenti beberapa saat.
Hal itu menyebabkan orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad merasa sangat gelisah, sedih. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan surat Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya surat ini menjadi bukti bagi orang-orang kafir bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Dalam ayat 1-3, Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu. Waktu yang digunakan dalam ayat 1-3, yang pertama, waktu duha dengan cahayanya, dan Allah bersumpah dengan menggunakan waktu yang kedua, yaitu waktu malam dengan kegelapan dan kesunyiannya. Allah bersumpah untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasul-Nya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat keempat, surat Ad-Duha mengungkapkan keadaan Nabi Muhammad SAW di hari-hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Ayat 4 ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Selanjutnya, isi kandungan surat Ad-Duha. Pada ayat kelima, Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad dalam ayat ke-6, 7, dan 8 diceritakan masa lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa lalu Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah seorang yatim. Seorang yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Allah memberikan perlindungan melalui kakeknya dan pamannya untuk mengasuh dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari kaum Quraisy. Masa lalu Nabi Muhammad SAW yang kedua, beliau termasuk seseorang yang bingung. Bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui tentang syariat, yang saat itu bangsa Arab sangat rendah akhlaknya dan tidak benar akidahnya. Mereka menyembah berhala. Masa lalu Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam ayat ke-6, 7, dan 8 selanjutnya adalah seseorang yang kekurangan atau miskin. Di mana ayahnya tidak meninggalkan harta kecuali seekor unta betina dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari memperdagangkan harta Khadijah, dan ditambah dengan harta hibah dari Khadijah untuk memperjuangkan dan menegakkan agama Islam.
Ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau diperintahkan untuk memiliki sikap kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta, baik orang yang meminta karena fakir atau miskin maupun orang yang minta petunjuk. Selanjutnya, kandungan ayat ke-11 surat Ad-Duha, Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut, dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Demikian materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jangan lupa terus absen aktif di channel ini untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.